Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Hita Girindrawardhani dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa dengan NIM 2270121125. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan materi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas student task 1 pada blok 1.2 The Human Body. Pada kali ini saya mendapatkan materi sistem sitoskeleton. Pastinya dari teman-teman semua bertanya-tanya, apa itu sistem sitoskeleton? Baik, di sini sistem sitoskeleton dibagi menjadi dua suku kata, yaitu sito yang berarti sel dan skeleton yang berarti kerangka. Jadi definisi dari sistem sitoskeleton yaitu bagian dari sel, khususnya sitoplasma yang terdiri dari filamen atau serat protein yang panjang dan mikrotubulus yang nantinya akan bekerja sama untuk membentuk suatu susunan atau kerangka. Adapun fungsi dari sistem sitoskeleton. Di sini saya menuliskan 3 fungsi utama dari sistem sitoskeleton. Yang pertama, memberikan bentuk khas dan menghubungkan membran serta organel ke satu sama lain. Yang kedua, bertindak sebagai motor penggerak sel. Perubahan bentuk selama pertumbuhan, aliran sitoplasma, dan pembelahan sel. Dan yang ketiga, ada sebagai jalur transportasi di dalam sel. Tentunya pada sistem sitoskeleton ada struktur penyusun dari sistem sitoskeleton. Pada struktur sistem sitoskeleton ada 3 penyusunnya, yaitu yang pertama ada mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki struktur batang berongga, sama seperti namanya yaitu tube. Batang berongga ini memiliki 13 kolom molekul tubulin. Mikrotubulus juga memiliki diameter sekitar 25 mikrometer. Dinding tabung mikrotubulus terbentuk dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Nah, tubulin ini ada 2 jenis tipenya, yaitu yang pertama ada alfa tubulin dan yang kedua ada beta tubulin. Dan yang paling uniknya, mikrotubulus dapat bertambah ataupun berkurang jika tergantung pada banyak molekul tubulin jika ditambahkan ataupun dihilangkan. Dan selanjutnya, ada fungsi dari mikrotubulus. Yang pertama, mempertahankan bentuk selnya dengan struktur balok sebagai penahan tekanan. Yang kedua, berperan pada pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Yang ketiga, memandu pergerakan organel dikarenakan adanya molekul motor. Seperti gambar yang telah saya cantumkan, molekul motor menempel pada mikrotubulus skeleton. Nantinya, molekul motor tersebut akan dibantu oleh ATP atau energi untuk menggerakkan organel. Jadi nantinya organel akan bergerak sesuai dengan alur yang telah disiapkan oleh mikrotubulus sitoskeleton. Selanjutnya, ada pun fungsi mikrotubulus sebagai motilitas sel, silia, dan flagela. Pada mikrotubulus, dengan fungsinya sebagai motilitas sel memiliki peran yang sangat penting. Dengan struktur 9 tambah 2 atau azoneme, yaitu dengan 9 pasang mikrotubulus di sekitar dan 2 mikrotubulus tunggal di tengah. Sama seperti pada gambar yang telah saya cantumkan. Nah, pada hal ini ada yang dinamakan silia dan flagela. Jadi silia ini merupakan alat gerak yang berjumlah banyak dan pendek, seperti rambut getar. Sama halnya yang sudah saya cantumkan dengan animasi silia. Dan selanjutnya ada flagela, yaitu alat gerak yang berjumlah 1 atau 2 tiap selnya dan berukuran lebih panjang daripada silia, seperti cambuk getar pada animasi yang telah saya cantumkan.
Nah, teman-teman bisa melihat dengan seksama motilitas sel atau fungsi dari mikrotubulus sebagai motilitas sel dengan strukturnya 9+2 atau azoneme pada gambar yang telah saya sediakan. Selanjutnya ada struktur yang kedua, yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate ini memiliki struktur seperti kabel, yang mana hal tersebut merupakan protein serabut yang menggulung, seperti pada gambar yang telah saya sediakan. Filamen intermediate memiliki diameter sekitar 8 hingga 12 mikrometer. Dan filamen intermediate ini tersusun dari protein keratin. Ya, benar sekali, protein keratin ini sama seperti penyusun pada rambut kita. Nah, tentunya di dalam filamen intermediate ini memiliki fungsi. Yang pertama sebagai mempertahankan bentuk sel dengan unsur penahan dan tarikan. Dan yang kedua yaitu sebagai tempat bertautnya nukleus dan organel-organel tertentu. Dan yang ketiga ada mikrofilamen atau biasa dikenal dengan filamen aktin. Sesuai pada gambar, mikrofilamen atau filamen aktin ini memiliki struktur dua untai aktin yang saling terjalin. Seperti contohnya pada DNA. Nah, pada mikrofilamen atau filamen aktin ini memiliki diameter sekitar 7 mikrometer. Maka mikrofilamen ini menjadi filamen tertipis dari ketiga filamen yang telah saya sebutkan. Nah, mikrofilamen atau filamen aktin ini tersusun atas protein aktin. Adapun fungsi dari mikrofilamen. Yang pertama sama seperti filamen intermediate, yaitu sebagai mempertahankan bentuk sel dengan unsur penahan tarikan. Yang kedua sebagai pengaliran sitoplasma. Yang ketiga motilitas sel dengan pseudopodia atau dikenal dengan kaki semu. Pada kali ini saya juga menambahkan animasi terkait sel atau organel yang memiliki pergerakan dengan kaki semu. Dan selanjutnya ada fungsi mikrofilamen atau filamen aktin sebagai pergerakan sel otot. Teman-teman pasti bingung, kenapa mikrofilamen bisa memiliki fungsi sebagai pergerakan sel otot? Nah, di sini saya akan menjelaskan dari awal. Di dalam otot kita ada yang namanya jaringan otot. Nah, jaringan otot ini kan banyak dan berserat, ada yang namanya sarkomer. Pada sarkomer ada yang dinamakan miofibril. Nah, pada miofibril ini dibagi menjadi dua filamen, yaitu aktin dan miosin. Nah, aktin ini merupakan serabut protein atau filamen yang ukurannya lebih tipis. Dan yang kedua, ada miosin, yaitu serabut protein atau filamen yang ukurannya lebih tebal daripada aktin. Nantinya, aktin dan miosin ini dibantu dengan Ca2+ yang akan ditangkap pada tropomiosin dan ATP yang akan membantu pada miosin. Nah, aktin dan miosin ini akan bekerja sama untuk menggerakkan otot-otot kita, baik itu pergerakan kontraksi maupun relaksasi. Selanjutnya, pada kali ini juga saya membuatkan ringkasan untuk teman-teman agar dapat mempelajari sistem sitoskeleton lebih mudah, yaitu adapun definisi dari sistem sitoskeleton, yaitu sistem sitoskeleton merupakan bagian dari sel, khususnya sitoplasma, yang terdiri dari filamen atau serat protein yang panjang dan mikrotubulus yang akan bekerja sama untuk membentuk suatu susunan ataupun kerangka. Adapun 3 struktur yang membentuk sistem sitoskeleton. Yang pertama ada mikrotubulus. Mikrotubulus memiliki ukuran yang paling tebal di antara ketiga
struktur dari sistem sitoskeleton. Mikrotubulus memiliki fungsi dalam pergerakan sel, dan mikrotubulus terbentuk dari protein globular yang dinamakan tubulin. Selanjutnya ada struktur filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini memiliki ukuran intermediate atau sedang atau bisa disebut dengan ukuran di antara mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, filamen intermediate ini memiliki fungsi dalam mempertahankan bentuk sel. Dan filamen intermediate ini tersusun dari protein keratin, seperti yang saya katakan tadi. Protein keratin ini sama seperti penyusun pada rambut kita. Dan yang terakhir ada mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini memiliki ukuran paling tipis. Nah, mikrofilamen ini juga berfungsi sebagai pergerakan, khususnya pada internal atau bagian dalam sel. Dan mikrofilamen tersusun dari protein yang dinamakan aktin. Selanjutnya, ada pun referensi yang saya gunakan dalam membuat materi ini, yaitu buku biologi yang dicetuskan oleh Campbell Neil A. bersama kawan-kawannya. Dan yang kedua ada buku Color Atlas of Biochemistry yang disusun oleh Kuhlman J. dan H. Rohem K. pada tahun 2005, serta beberapa gambar saya ambil pada website id.depositophotos.com yang saya akses pada 9 Oktober jam 19.35. Baik, sekian dari presentasi atau pemaparan yang telah saya sampaikan tentang materi sistem sitoskeleton. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.